Supporter, kembali lagi di acara Analisis Olimpik bersama saya, Hussein, dan juga rekan saya, Mbak Delia. Nah, pada acara kali ini kita akan membahas kejuaraan bulu tangkis yang akan paling dekat ya, yaitu All England ya, All England 2023. All England sendiri akan berlangsung di Inggris ya. Ini kejuaraan bergengsi paling tua ya di dunia untuk bulu tangkis ya, dan akan diikuti 16 pemain untuk Indonesia ya, yang tersebar di 5 nomor berbeda. Pada pembahasan ini saya bersama rekan saya Mbak Delia akan bahas tentang peluang Indonesia sendiri gitu di tiap nomornya. Nah, mungkin kita bisa bahas tipis-tipis ya Mbak ya. Untuk pemain sendiri aja ya. Dari 16 pemain ini siapa aja sih pemain andalan kita yang ikut nih Mbak? Kan kita ngirim 14 nih ya. Oh iya, 14. Dari 14 wakil itu ada 5 yang termasuk unggulan nih. Nah, yang masuk daftar unggulan itu Fajarian ya, karena dia peringkat 1 dunia. Terus juga ada Apri Fadian nih yang kemarin baru naik peringkat 5, mereka jadi unggulan ke-8. Terus ada Ahsan Hendra, terus juga ada 2 tunggal kita nih, Anthony sama Jonathan. Tapi kalau ngeliat peluang ya kita ngeliat pasti kalau unggulan kan pasti yang disorot, tapi kan kita bisa berkaca dari 2022 kan yang juaranya Fikri Bagas cuma Fikri Bagas. Nah, cuman memang kita berharap kan kalau ada kejutan, tapi kayaknya kan karena Leo Daniel nggak ikut ya, kayaknya mereka lebih difokuskan buat turnamen-turnamen 500 dan 300. Jadi ada Marcus Kevin juga sih, karena dibilang Marcus Kevin katanya disiapin hanya buat All England ini aja. Nggak tahu mungkin karena memang pemulihan cedera atau gimana, terus persiapannya juga biar lebih panjang mungkin ya, karena Jerman Open kan kita nggak ngirim wakil kecuali dari klub aja gitu. Jadi paling kalau saya melihat peluang saya tetap pengen Fajarian, cuman terakhir ngelihat permainan Fajarian kayak agak gimana ya, kayak agak kurang meyakinkan mungkin karena katanya Riannya nggak fit ya. Jadi saya berharap karena turnamen beruntun kali ya di awal tahun ini bisa jadi sakit. Ya, turun karena nggak semua pemain kan bisa yang tipe begitu turun juara 1 di satu turnamen nggak bisa langsung kan. Saya tetap kalau ngelihat peluang saya tetap berharap sih Fajarian sih. Berarti ganda putra nih masih ada peluang ganda ya. Putra. Kalau tunggal putra kalau berharap sih dari Jonathan, karena Jonathan kan kemarin nggak ikut kejuaraan bergu, performanya juga kemarin siapa tahu dari juara waktu di Indonesia Master bisa bekal dia lebih pede ya. Tapi kalau misalnya Chico juara kenapa enggak gitu kan? Chico juga sebenarnya potensial, cuman paling lebih dia harus lebih pede aja kayak gitu. Sebenarnya emang di kejuaraan kali ini kan turnamen berlevel Super 1000 ya. Emang agak berat gitu untuk Indonesia, apalagi kemarin juga kita juga mendapat pukulan telak di kejuaraan bergu campuran Asia juga tersingkir ya. Belum nyampe final malah kan udah nggak ada gitu perwakilan kita. Padahal Korea juga bongkar pasang pemain ya, bukan pemain-pemain unggulan yang dibawa, tapi ya gitulah. Bahkan kita pun di babak kualifikasi grup tuh menang lawan Thailand itu, tapi ternyata yang lolos sampai final kan Thailand ya kemarin ya. Enggak, final. yang Thailand tuh malah Korea kita. Iya, semifinal makanya. Korea sama Cina. Iya kan Thailand juga sampai semifinal loh sampai. Pokoknya lolos sampai ya lebih tinggi dari kita ya, tapi padahal kita udah ngalahin di grup gitu. Berarti kan ada yang salah gitu racikannya. Iya, Sitikom Tamasin kan padahal bisa dibilang sama Anthony kalah terus, tapi contohnya pas kemarin malah dia ngasih poin mulu buat Thailand. Jadi memang semua nggak bisa diduga sih, mungkin dari mentalnya juga beda, terus kondisi fisiknya beda, jadi ya beregu nggak bisa diduga juga sih. Sekarang persaingan ketat, jadi nggak mesti kalau yang juara kayaknya ini nih, belum tentu juga ya. Iya sih. Apa pemilihan pemain juga jadi faktor penting nggak sih Mbak? Soalnya kan kalau kita lihat di turnamen sebenarnya dari super 100, 300, 500 ataupun 1000 ini sebenarnya kan rotasi kita kan emang karena peringkat juga sih ya. Apa karena pemainnya itu aja, jadi karena kondisi fisiknya tuh ulti gitu. Misalnya kalau kita lihat kan di level 1000 kan Marcus Kevin, Adeline, Fajarian dan lain sebagainya kan poinnya cukup itu lagi ya. Iya gitu. Nah ini kan maksudnya dongkraknya gimana nih, apalagi strategi misalnya kalau England kita tahu ini kan kejuaraan yang sebenarnya harus diantisipasi gitu. Setahun sekali, kemarin udah Bagas Fikri debut menang kan tahun lalu, sekarang lagi naik turun penampilannya, kan nggak tahu nih cara dongkraknya gimana lagi kan. Apalagi kan pasti mereka didorong terus untuk mengikuti para seniornya buat berprestasi lagi. Nah kan tapi sebenarnya kita butuh dorongan yang bagus gitu sebenarnya. Komposisi yang baik tuh gimana sih untuk turnamen-turnamennya, misalnya kayak mereka tuh harus dijaga gitu. Misalnya kalau emang udah nggak fit nggak usah dipaksain di turnamen berikutnya. Kayak Axel kan kalau emang
dia udah 3 turnamen juara biasanya kan abis itu kan dia sempat off dulu kan karena umumin langsung kan katanya nggak fit nih langsung di Twitter langsung umumin kan. Itu strategi juga nggak sih Mbak gitu, maksudnya kita harus sendiri kayak gitu-gitu nggak sih? Kalau Excelsen tuh kalau saya bilang cerdas ya, maksudnya dia secara skill kan bukan yang bakat alami gitu, jadi dia karena latihan, terus juga dia belajar dari negara-negara lain karena dia kan suka sparring partner dengan pemain-pemain negara lain. Nah kita juga sebenarnya bisa sih pakai strategi itu kayak Cina ya, karena waktu kemarin setelah Olimpiade 2020 itu kan udah mulai banyak yang pensiun, terus akhirnya pemain-pemain muda tuh diikutin ke turnamen, disebar kemana-mana sampai waktu kita menang Piala Thomas itu kan kebanyakan karena Cina pemain-pemain muda, tapi udah dikasih kesempatan gitu, tapi akhirnya buktinya bisa kita lihat kan sekarang pemain-pemain mudanya udah mulai bisa kelihatan kayak yang sama Wang Dongping itu kan umurnya seumuran sama Leo Daniel kan, dia udah bisa mulai merangkak ke turnamen Super 300, Super 500, jadi kayaknya kalau strategi menurut saya kalau ganda campuran atau ganda tuh kayaknya perlu ada kombinasi senior junior, jadi yang satu bisa ketolong dari peringkat, satunya bisa belajar secara kemampuan, terus tapi kalau untuk tunggal kayaknya memang sih peringkatnya jauh, tapi kayaknya perlu rutin juga sih dikirim, jadi biar yang dilihat gak itu lagi gitu. Kayak kemarin kan juga sebenarnya sudah mulai bagus nih kejuaraan bergu Asia yang dikirim Putri KW gitu, tapi kan kita masih punya yang lain nih kayak ada Komang, ada Bilkis, buktinya waktu pas yang Piala Uber 2022 kan juga tetap bisa Bilkis ngasih kejutan, Komang juga, jadi sebenarnya nggak usah ragu-ragu sih, kirim aja, soal menang kalah kan tuh belakangan. Cuman sekarang kan ada strategi baru nih dari PBSI, nggak bisa ngirim terlalu banyak, jadi itu juga sebenarnya dilema juga buat kita. Nah penting banget ya, berarti kan ini kan sebenarnya untuk ajang kejuaraan bergu level 1000 ini kan emang levelnya bukan main-main, apalagi kan kita juga babak pertama aja udah kayak perang gitu ya. Iya. Dari ganda campuran juga gitu kan, udah ada perang sama rekan tanah air kan, kayak dua. Karena peringkatnya itu kan peringkatnya 45 Praven Melati terus Dejan. Jadi ya itu sih makanya perlu kasih kesempatan buat turnamen itu tuh penting menurut saya sih. Ini agak bagus juga sebenarnya di ganda campuran udah mulai meningkat ya, maksudnya kan daripada sektor tunggal kita, maksudnya yang sering disorot kan tunggal sama ganda putra ya. Ini kan ganda campuran sebenarnya beberapa tahun belakang sebenarnya agak redup gitu semenjak ditinggal Tontowi sama Nasir kan. Sekarang udah mulai naik lagi semenjak ada pasangan-pasangan kayak Rino Vita gitu, Rehan Lisa sama Jaka Bella sama Dejan Gloria ini juga nih yang tahun lalu kan berprestasi ngebut 3 gelar juara dan sebagainya kan. Ini sebenarnya cukup bagus banget, cuman kan emang sangat disayangkan hasil drawingnya itu kan mempertemukan mereka di awal gitu. Padahal kalau kita lihat potensi untuk merebut gelar itu sebenarnya ada ya Mbak ya. Karena kalau kita lihat ganda campuran sekarang udah merata banget, pemain Indonesia kan apalagi sekarang, kemarin juga berapa kali kalah itu cuman karena faktor buru-buru aja gitu ya. Jadi bukan karena skillnya ketinggalan ya? Iya, nggak ketinggalan, jangan glow apalagi. Terus Pramel paling yang Pramel aja kali yang mungkin masih baru nih, maksudnya baru kembali. Jadi kayak masih belum panas gitu lah. Iya, baru adaptasi, kita nggak tahu nih gimana, tapi kan harapannya dengan adanya tampil di lapangan kan beradaptasi gitu, ibarat kata di balapan kayak Marquez aja kan, buat adaptasi lagi sama pola permainan. Nah berarti untuk All England sendiri peluang kita masih di ganda putra ya Mbak. Untuk tunggal masih ada sebenarnya lewat Jonathan lah ya. Cuman memang kan kalau Anthony kan kayaknya dalam 2 All England terakhir dia seringnya terhenti di babak pertama, cuman udah kan tahun kemarin dia babaknya udah lumayan lah sampai perempat final, cuma mudah-mudahan aja sekarang bisa. Kemarin kan disimpan tuh nggak ikut kejuaraan bergu, mungkin ini kan ini strategi. Atau Jonathan ya? Iya. Atau Chico ya yang kelihatannya senyum-senyum tapi nggak taunya dia bisa membuka peluang besar. Waktu final kemarin Asia Master yang Chico sama Jonathan itu kan menang Jonathan kan tuh Chico kan kalah tuh kenapa tuh kira-kira? Apa karena nggak enak sama senior? Kayaknya Chico itu kayaknya sindrom anak buah ya. Jadi mainnya dramatis banget soalnya kan. Nah, smash langsung wah. Iya, dia kayaknya kan kayak masih merasa segan gitu sama Jonathan sama Anton ini senior. Cuma padahal menurut saya kalau udah di lapangan nggak usah pikirin tuh senior sabet aja gitu. Maksudnya kalau dia bisa lebih dari Jonathan sama Anthony kenapa enggak kan? Daripada jadi jangan sampai dia tuh terpikir saya tuh di bawah bayang-bayang mereka berdua nih gitu. Padahal kan dia udah pernah
dapat gelar di Malaysia Master, terus kemarin masuk final, berarti kan dia secara kemampuan bukan main-main ya. Cuman kadang kalau saya ngeliat dia kayaknya kayak masih di bawah bayang-bayang Jojo sama Ginting aja gitu. Ada nggak enakan gitu ya. Padahal bodo amat, sambut aja. Nah, itu seperti kayak Butet kan, Liliana Natsir, dia kan dulu hitungannya kan yang paling muda, terus maksudnya disuruh-suruh lah bawain barang-barang latihan lah, raket atau apa, tapi dia kan kalau udah di lapangan saya nggak peduli itu lawannya ya, itu mental seperti itu tuh yang perlu. Jadi buktinya kan prestasinya banyak. Nah, Chico kan mungkin kayak kalau sama pemain luar mungkin dia mainnya lepas, tapi kalau udah sama seniornya tuh kok kayaknya kayak gimana gitu ya, kayak kurang lepas aja sih. Ini sih penilaian kita aja gitu. Tapi kalau Chico mainnya lebih udah maksimal ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan kita hanya tapi kayaknya kemarin mainnya juga yang kurang seperti semifinal kan fight banget ya, mungkin yang sama semifinal Kalong Angus ya, kalau Angus iya kan, itu benar-benar sengit banget kan. Iya, sampai yang ketinggalan tuh akhirnya bisa balikin keadaan. Nah itu kan kalau misalnya dia bisa kayak gitu termasuk sama rekan senegara kan lebih bagus lagi gitu. Jadi ya jangan Jojo Ginting aja sih. Itu sih saya berharapnya. Cuman tunggal putri nih yang rada-rada masih tanda tanya ya. Iya, cuma Gregory aja kan ya, Gregoria yang nggak ngerti sih apa masalah mental atau gimana ya, memang dari dulu kayak PR banget sih setelah terakhir kita bisa dapat medali emas, medali Olimpiade dari Maria Christine, terus habis itu yang tunggal putri kurang ada yang belum ada lagi ya. Emang masih ada perlu, nggak tahu ya, maksudnya otak-atik dari PBSI sendiri mau gimana gitu, apakah ditingkatkan lagi dari Gregoria kan sebenarnya kan, atau ganti pelatih kan kita nggak tahu ya, karena kan katanya pelatihnya masih satu nih, terus Kabit Binprasa Rioni Mainek masih megang karena dulu dia kan pelatih tunggal putri. Nggak ngerti sih sekarang, kita masih belum tahu ya, memang kita perlu nanya lagi kali ya kalau ke pelatnas ya. Boleh tuh kan juga sama ganda putri itu ada Apri Fadia ya Mbak, itu juga cuma satu kita nggak wakil ya. Tapi sebenarnya kalau saya melihat potensi yang lebih bagus tuh dari Ripka sama Lani Lani Triamasari. Ya itu bagus, makanya akhirnya lebih dikirimkan dibandingin Ana Tiwi ya, karena Ana Tiwi kayak performnya kurang stabil gitu. Mungkin karena ketolong Ripka kali yang lebih pengalaman kan. Tapi memang kayaknya kalau ngobrol dari mantan pelatih ganda campuran tuh Richard Manaki, memang kayaknya kalau ganda campuran tuh perlu ada kombinasi senior junior sih. Jadi ya kayak kita ngeliat catatan sejarah dulu kan kayak ganda campuran kan kombinasinya senior junior dulu, Nova sama Butet, terus juga siapa dulu tuh bapaknya Rehan Kusharyanto, Trikus tuh kan senior, terus bareng sama Minati Timur juniornya, jadi prestasinya nggak putus. Terus Vita Marisa juga pernah kan sama Flandi, prestasinya juga lumayan bagus. Nah jadi kita ya karena memang tersisa itu, jadi mau kamu ya pasangannya seumur doang kan. Nah, sekarang paling ada putri ya, Apri Fadia kan tuh senior junior kan ya. Berarti emang kayak dulu Gagre sama Apri juga kan perpaduan, jadi oke kayak gitu sih. Kalau kita ngeliat ya. Wah bener banget tuh, baru kepikiran tuh kan, maksudnya yang kayak gitu tuh bisa jadi ya mungkin jadi pertimbangan lagi kan kayak pasangan. Cuma memang rada istimewa ganda putra karena kan kalau ganda putra kayaknya nggak mesti kayak gitu, memang kayak udah klopnya dapet gitu. Iya kayak ya. Udah mungkin memang bakat kita di situ, jadi ya mungkin keunggulan kita lebih banyak di situ, jadi kayak bibit-bibitnya ada. Kalau kayaknya kalau ganda campuran sama ganda putri kayaknya perlu kombinasi sih. Apalagi ganda putri kan kalau nak main kan bikin capek ya, satu pukulan aja mungkin kita bisa nunggu berapa menit dulu gitu. Jadi makanya pertandingannya nggak ya 1 jam lebih kan, atau mungkin hampir 2 jam tuh kan pernah gitu. Betul. Wah menarik banget nih, apalagi kan kalau kita lihat komposisi pemain kita sebenarnya ya bagus-bagus gitu, tapi kita kalau soal kondisi nggak tahu ya, karena kan mental sih yang menentukan ya. Baik lagi kemarin kejuaraan bergu campuran juga sebelumnya kan siap kan, tapi ternyata pas di lapangan kan ada yang kurang fit gitu, berarti kan emang kondisi fisik juga. Nggak fitnya banyak lagi ya, katanya ada Putri KW. Jajaran banyak makanya bingung juga gitu, tapi kan ya kita nggak bisa nilai juga kan, maksudnya kan fisiknya sampai sana gimana, habis turun beruntun kan. Terus tapi, katanya yang karpet licin, yang Anthony katanya slip ya, jadi mungkin khawatir cedera, jadi mungkin mainnya nggak lepas. Itu pertama juga kan kemarin ya di Dubai ya Mbak ya? Iya. Main di kejuaraan Asia kan di Dubai. Baik juga tuh Dubai. Nah ini kata penting sih. Karena bukan negara bulu tangkis, tapi Excelsior latihan di situ ya. Iya. Maksudnya di Dubai-nya ya, bukan tempat itu.
Jadi kita nggak tahu juga sih, memang berbagai faktor tuh banyak yang tak terduga ya. Oke, mungkin itu aja ya dari Bola Supporter. Gimana nih? Kalau Bola Supporter dukung Indonesia dari sektor mana yang bakal jadi juara? Setelah tahun lalu kan ada Bagas Virgi yang juara, tahun ini kira-kira dari sektor mana dan siapa aja nih yang bakal juara? Pilihan Bola Supporter tulis aja di komentar ya. Nah, untuk harapannya kita semua pasti berdoa di tiap nomor pasti ada juara ya. Ya, walaupun kita realistis pasti yang punya peluang tuh di ganda sama tunggal ya. Tunggal putra tentunya. Tunggal putri agak susah soalnya tunggal putri negara-negara lagi bersinar kayak Akane, terus juga Anseong juga jangan lupa, itu dua lagi naik daun juga tuh. Sama sebenarnya kalau kemarin juga lagi mulai meningkat lagi nih. Ini harus diwaspadai. Ya. Iya, ini mantan ratu dunia tuh juga lagi naik daun. Sindu juga mungkin lagi naik lagi nih. Ini harus diwaspadai sebenarnya. Karena kan Super 1000 terus turnamen bergengsi ya. Jadi orang ngejar pasti. Para veteran-veteran ini udah mulai bangkit gitu. Makanya agak-agak sulit diprediksi. Ya semoga sih kita bisa belajar dari pengalaman sama menambah jam terbang situ ya. Untuk ganda campuran mungkin harapannya ya semoga sih bisa tembus. Ini kan yang bisa peluang kan Renov Pita sama Rehan Alisa yang nggak ketemu kan ya. Ini semoga sih bisa ngelewatin babak pertama dengan baik gitu. Ya seenggaknya sih sampai semifinal atau perempat final ya. Iya, minimal perempat final tuh udah bagus sih ya. Kalau semifinal tuh lumayan berat juga ya. Melihat ada pasangan Cina terus Korea gitu kan agak berat juga. Thailand juga nih. Gitu. Untuk Pramel sendiri harapan sih bisa tampil perform lagi seperti tahun 2019 ya. 19 gitu saat jadi juara Denmark Open kan dengan Raven dengan smashnya yang kencang gitu. Kita kangen kan. Iya. Ditakutin soalnya sama saya kan pukulan kencang kan dimiliki katanya kan sama si siapa Daniel ya. Daniel Martin. Iya katanya kan mirip-mirip tuh pukulannya tuh. Semoga sih Bang Raven juga baca lagi nih Bang gitu. Mungkin karena loncatannya karena masih agak kaku-kaku gitu. Iya, jadi masih ragu ya. Itu aja sih. Oke. Untuk Bola jangan lupa baca-baca berita di bolasport.com, ikuti terus video-video kami di Analis Olimpik berikutnya. Saya Husen dan rekan saya Mbak Delia undur dulu. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bolasport.com.